Kalian pernah nggak sih dengar pernyataan kalau kepak sayap kupu-kupu di Brazil bisa mengakibatkan badai besar di Texas? Atau pernyataan kalau hal-hal besar itu dimulai oleh hal-hal kecil? Kalau kalian udah tahu kedua hal tersebut, mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan istilah butterfly effect. Ya, butterfly effect adalah sebuah istilah atau sebuah premis atau ya sebuah pernyataan bahwa hal-hal kecil itu bisa mengaruhi hal yang besar di kemudian hari. Jadi intinya hal-hal besar pasti dimulai oleh hal-hal yang kecil. Bahkan hal-hal yang selalu kita remehkan bisa jadi. Istilah butterfly effect ini sebenarnya sudah umum kita ketahui ya, kayak misal kita sering kali dinasihati bahwa mulailah dari hal-hal kecil dulu sebelum melakukan hal-hal yang besar. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh penerapan butterfly effect. Ada pula di game Until Dawn dan Life is Strange bahwa di game itu tuh memungkinkan para pemain untuk memilih opsi-opsi yang akan memengaruhi jalan cerita game tersebut. Jadi opsi-opsi yang dipilih oleh pemain dalam game tersebut itu akan sangat memengaruhi jalur cerita game tersebut, bahkan sampai ke endingnya dan sebagainya. Selain itu, contoh butterfly effect yang sudah terjadi di dunia ini yang paling kita rasakan sampai saat ini adalah penyebab Perang Dunia Pertama. Kalian mungkin sudah pada tahu bahwa penyebab Perang Dunia Pertama adalah terbunuhnya putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, oleh Gavrilo Princip. Nah, sebenarnya ada hal sepele yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Apa? Itu dikarenakan oleh supirnya Franz Ferdinand itu salah mengambil tikungan karena supirnya itu tuh masih asing dengan jalan-jalan di kota tersebut. Seandainya supirnya Franz Ferdinand tidak salah ambil tikungan, mungkin Franz Ferdinand tidak akan ditembak oleh Gavrilo Princip dan Perang Dunia Pertama tidak akan terjadi. Bahkan Perang Dunia Kedua, bahkan Perang Dingin, dan perang-perang selanjutnya. Nah, itu adalah salah satu contoh butterfly effect yang impact-nya itu sangat besar. Hanya bermula oleh salah tikungan, salah mengambil tikungan, salah belok, bisa mengakibatkan dua perang yang menghabiskan jutaan nyawa. Oke, what if kita bisa kembali ke masa lalu dan mencegah pembunuhan tersebut, pembunuhan putra mahkota Austria Franz Ferdinand yang menyebabkan Perang Dunia Pertama? Apakah bisa? Ya, konsep time travel tidak semudah itu ternyata. Kita tidak sekedar kembali ke masa lalu mencegah pembunuhan itu terjadi dan kembali ke masa depan damai. Tidak seperti itu. Mungkin bisa saja terjadi butterfly effect yang lain. Bagaimana jika Franz Ferdinand tidak jadi terbunuh? Apakah Perang Dunia Pertama tidak akan terjadi? Belum tentu. Apakah Perang Dunia II tidak akan terjadi? Belum tentu. Itu tentu akan memengaruhi kejadian-kejadian selanjutnya. Kita tidak akan tahu. Selain itu, konsep time travel juga tidak sesederhana itu. Kalau kalian sudah pernah nonton Avengers Endgame, bahwa konsep time travel itu kita kembali ke masa lalu itu bukan berarti kita kembali ke masa lalu kemudian berubah masa depan. Tidak seperti itu. Kita kembali ke masa lalu adalah kita kembali ke masa lalu itu menjadi masa depan kita, dan masa depan kita menjadi masa lalu. Sedangkan ketika kita melakukan sebuah perubahan di masa lalu, itu tidak serta-merta memengaruhi masa depan yang kita alami sekarang. Nah, di Avengers Endgame, perubahan yang sudah terjadi di masa lalu itu menyebabkan sebuah timeline baru atau sebuah alternate reality, alternate timeline. Jadi kejadian yang berbelok seandainya kejadian di masa lalu itu berubah. Sepertinya rumit, tapi ini adalah salah satu teori tentang time travel yang paling mendekati menurut para ilmuwan. Correct me if I'm wrong. Anggap saja kita bisa mencegah pembunuhan Franz Ferdinand dan kembali ke masa depan. Belum tentu masa depan kita itu masih sama seperti kita sebelum kembali ke masa lalu, dan itu akan mengakibatkan butterfly effect yang lain. Sepertinya sudah sedikit out of topic, tapi intinya butterfly effect adalah sebuah istilah yang digunakan untuk hal-hal kecil yang terjadi itu memengaruhi hal-hal besar di kemudian hari. Jadi jangan sepelekan hal-hal apapun yang kalian lakukan pada hari ini, karena bisa saja hal-hal yang kalian lakukan sekarang sangat memengaruhi apa yang akan kalian alami di kemudian hari. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. See you in the next video.